Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Murid merupakan generasi penerus bangsa yang datang ke sekolah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Mereka datang dari berbagai keluarga yang memiliki adat, tabiat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Ada murid yang memiliki motivasi dari diri sendiri untuk menuntut ilmu di sekolah. Ada murid yang tidak memiliki motivasi, bahkan ada murid yang datang ke sekolah hanya untuk terrealisasinya uang jajan dari orang tua. Dengan berbagai macam karakter dan motivasi tersebut bertemu dalam suatu ruangan yang kita sebut dengan kelas. Guru merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk memberikan pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran di kelas. Sebelum mengenal dan mempelajari modul 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara, saya masih banyak kekurangan dan cara mengajar yang jauh dari baik. Kadangkala lebih banyak memberikan pembelajaran dengan ceramah dan sekedar tanya jawab. Bahkan saya sebagai guru kurang memperhatikan kebutuhan belajar setiap siswa. Mereka memiliki karakter yang berbeda, bahkan cara untuk memperlakukan mereka juga harus dengan sikap dan perilaku guru yang tidak sama. Saya lebih cenderung memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sama, sehingga dampak yang terjadi ketika melihat hasil pembelajaran sangatlah tidak puas. Kadangkala saya selalu memvonis kalau hal ini adalah karena siswa yang tidak mau belajar dengan baik. Setelah saya mempelajari tentang modul filosofis Ki Hajar Dewantara, ternyata banyak sekali perihal yang belum saya ketahui. Ki Hajar Dewantara sangatlah pantas untuk disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, dengan asas-asas pendidikan yang banyak mendukung terhadap murid. Guru harus menuntun murid seperti seorang ayah atau ibu menuntun anaknya penuh dengan kasih sayang, memberikan ilmu pengetahuan penuh dengan kesabaran, membimbing mereka sesuai dengan ritme dan irama setiap murid. Sebagai guru harus mengarahkan sikap dan perilaku murid ke arah karakteristik yang baik dengan berlandaskan budaya sendiri. Kekuatan sosio-kultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Tak lupa, sebagai seorang guru harus menempatkan posisi yang benar bagaimana kondisi kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita sebagai manusia yang kodrat hidupnya di daerah pegunungan harus lebih mengoptimalkan kekayaan alam dan budaya di pegunungan secara kontekstual. Murid harus lebih diajak menggali lebih dalam bagaimana mengembangkan budaya sendiri, karena mereka telah memiliki pengetahuan awal dari orang tua mereka. Walaupun kita kodratnya hidup di daerah pegunungan, kita harus tetap memberikan pengetahuan kepada mereka tentang kekayaan alam dan budaya di daerah pesisir pantai. Kita tidak boleh melupakan kodrat zaman mereka sekarang ini yang lebih banyak berteman dengan teknologi, sehingga untuk mengenalkan kepada mereka tentang kekayaan alam dan budaya pesisir pantai, kita dapat memberikan pendidikan kepada mereka melalui media elektronik seperti televisi, HP, ataupun YouTube. Kita tidak dapat memisahkan mereka dengan kodrat zamannya. Justru kita sebagai guru harus lebih mendukung mereka untuk bersama-sama belajar
dengan teknologi yang berkembang di era revolusi industri 4.0. Dengan mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya akan berusaha untuk menerapkan asas-asas pendidikan yang lebih mendukung kepada murid. Sebagai guru, sudah seharusnya memberikan keleluasaan kepada murid untuk menentukan bagaimana proses pembelajaran yang mendukung kepada mereka, bukan teacher center. Sebelum pembelajaran dilaksanakan, saya harus merencanakan proses pembelajaran bersama-sama dengan murid, menentukan metode apa yang sesuai dengan murid, baik proses maupun asesmennya. Bahkan saya harus bisa memadukan pembelajaran dengan teknologi yang diminati oleh murid. Insya Allah, saya akan berusaha untuk berada di tengah-tengah murid. Saya akan berusaha menjadi manajer, fasilitator, dan motivator bagi mereka, sesuai dengan filosofi trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang terucap tidak berkenan. Kebenaran sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kealfaan adalah dari diri saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.